Lagi di acara ngobrol santai. Harusnya sebelah situ, Pak. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa Pak Dokter kedengar. Pak Dokter Aang Sunarto dan Pak Ustadz Zainal Abidin Bakri. Katanya temanya Apa tuh? penyakit Raja Singa. Hipertensi yang tidak terkontrol. Makanya hipertensi disebut sebagai silent killer. Ya, Rasulullah juga mengatakan sesungguhnya ada segumpal daging. Jika itu baik, maka baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ketemu lagi di acara ngobrol santai. Harusnya sebelah situ, Pak. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa Pak Dokter kedengeran gini juga. Kedengeran. Nah kan ini kan nyamping. Nah. Jadi Jadi kita malam ini mau ngobrol santai lagi. Narasumbernya ada dua, Pak Dokter Aang Sunarto dan Pak Ustadz Zainal Abidin Bakri. Nah, ini makin seru nih obrolan malam ini nih. Korban dua. Temanya apa nih? Oh, ini kan ini bukan narasumber kalau ini. Saksi-saksi. Ini saksi. Yang sudah dilakukan Enggak, bintang ini kan narasumber dua. Kalau ini apa? bintang tamu. Oh, ini bintang tamu. Oh, ini bintang tamu berdua. Apa penonton bayaran? Ini Penonton alayum. ini pasien pijat. Oh, ini pasiennya. Mantan pasien om. Ini bukan pasien. Oh, kemarin. Bukan penonton alay, bukan. Pasien Saya mantan episode pasien. pertama. Ya, Oh mantan iya, pasien. iya. Jadi Setelah yang pertama diurut gimana? Ya. Alhamdulillah jempol saya enakan om. Ya. Ngegas lebih ini lagi. Lebih mantap. Ya. Oh, gitu. Oke. Gimana nih Tat? Temanya Tat malam ini Tat? Namanya apa, Tat? Ini mau saya combine antara kedokteran dengan Katanya pengobatan. temanya Apa tuh? penyakit Raja Singa. Penyakit Raja Singa. Apa tuh temanya saat ini malam ini? Jadi pengobatan ala Nabi yang dikembangkan oleh santri Apa tuh? banyak. Yang korelasinya nggak misalnya ini kan ada Pak Dokter nih. Nah, sekarang deh ya. Kita yang lagi hot aja Pak Dokter. Apa itu? Tukul arwana. Ya kan? Tukul arwana itu sakit apa? Dia kan terjadi pemecahan Pembuluh darah. pembuluh darah di otak. Nah, salah satu pemicunya itu karena hipertensi yang tidak dirasakan. Ya, Karena kan saya juga hipertensi nih Pak Dokter. Ya. Nih. Nah, itu cara mengatasinya sejak dini itu harusnya gimana tuh Pak Dokter? ya. Pertama gini, saya tidak tahu persis karena tidak melihat berita soal tukul arwana. Cuma dengar dari ini juga bahwa beliau itu terkena stroke gitu ya, perdarahan. Stroke ada dua, ada stroke sumbatan, ada stroke perdarahan. Stroke perdarahan itu adalah stroke yang disebabkan oleh perdarahan, pecahnya pembuluh darah di otak. Pecah pembuluh darah itu ada dua, ada tanpa trauma, ada dengan trauma. Misalnya ada orang tabrakan, kepalanya kebentur, begitu dicek ada perdarahan, itu bukan stroke. Hasil scan-nya maksudnya. Iya, hasil scan-nya itu bukan stroke. Yang dinamakan stroke adalah ketika ada perdarahan di dalam otak tanpa trauma, namanya stroke. Salah satunya penyebabnya dari Itu pecahnya hipertensi. pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah paling sering disebabkan oleh hipertensi. Hipertensi berat yang tidak terkontrol. Itu masih bisa diobati gak? Bisa dong, hipertensinya bisa kan? Enggak, maksudnya kalau udah mengalami pecah pembuluh darah seperti yang dialami sama Apis atau Ya, itulah ya. tukul arwana itu, Ya. maksudnya masih bisa disembuhin nggak? Pertama sangat tergantung kepada besarnya atau luasnya area yang pecah ya, area perdarahan. Pada prinsipnya kalau sedikit tanpa operasi bisa, tapi kalau banyak harus dengan operasi. Wawancara Penanganan operasi. operasi, penanganannya operasi. Iya, buka, ambil bekuan darahnya, sumber darahnya, diberhentikan. Itu dari batok kepala kita itu dibuka batok Iya. kepala itu. Iya. Hasil CT scan menunjukkan nanti bagian mana saja yang terjadi gumpalan darah, bagian itu nanti yang akan dibuka. Lakukan operasi, batok kepalanya dibuka sesuai dengan lokasi perdarahannya,
lapisan selaput otak dibuka, baru kemudian gumpalan darahnya itu dikeluarkan, lalu si pembuluh darah yang pecah yang aktif itu diikat ya supaya berhenti darah. Salah satu pemicunya kenapa tuh, dokter? Makanan, olahraga, atau pola hidup biasanya kayak gitu? Tadi ya sudah disebutkan bahwa penyebabnya adalah hipertensi. Enggak, maksudnya hipertensi sendiri itu timbul, pasti kan ada hal yang menyebabkan hipertensi itu kambuh kan? Hipertensi yang tidak terkontrol, makanya hipertensi disebut sebagai silent killer. Silent killer itu pembunuh yang tidak menunjukkan gejala. Pada beberapa orang, walaupun tanpa gejala, tekanan darahnya naik, bisa kelelahan. Kalau yang memicu tekanan darah naik tiba-tiba ya, bisa emosional. Ya. Langsung melukai itu. Enggak, gitu. Maka paling sering terjadi stroke perdarahan atau pecahnya pembuluh darah itu terjadi pada saat aktivitas. Maka ketika seorang dokter mewawancara kejadian stroke itu, biasanya terjadi apakah kejadian ini terjadi pada saat istirahat atau bekerja. Kalau pada saat bekerja, paling sering, tidak selalu, tapi paling sering kemungkinan adalah perdarahan. Tapi berbeda dengan pada saat istirahat. Kelumpuhan separuh tubuh terjadi setelah istirahat, bangun tidur misalnya. Biasanya sumbatan. Nah, orang-orang kayak saya nih, Pak Dokter, kan udah tahu nih tensi saya tinggi, Ya. ya kan? Nah, salah satu bentuk pengobatannya yang efektif tuh kayak gimana? Harus minum obat anti hipertensi. Harus, Ya. nggak cukup dengan olahraga, pola makan, atau apa? Ya. Kendalikan hipertensi dengan obat anti hipertensi, didukung oleh pola hidup yang baik, cukup istirahat, olahraga, itu mendukung saja. Ketika suatu saat nanti dengan menggunakan obat anti hipertensi, tekanan darah terkontrol, stabil 140 bawah, baru bisa dicoba dengan mengurangi dosis. Misalnya kita menggunakan amlodipin 10 mili, lama-lama jadi turun 5 mili, lama-lama turun lagi. Ya, kemudian baru dia di-cut. Diganti dengan gaya perubahan pola hidup. Pola hidup. Nih. Nah, sekarang kaitannya dengan Pak Ustadz nih, kan ada apa namanya, madu. Satu tuh pertolongan pertamanya. Bila itu terjadi terhadap seorang dengan serangan hipertensi ya, Ya. stroke, menyebabkan stroke, pertolongan pertamanya itu. Di dalam penanganan stroke itu ada namanya golden period namanya. Golden period itu kira-kira 3-5 jam setelah serangan. Penting sekali bagi kita keluarga, kalau ada anggota keluarga atau teman yang mengalami gejala stroke seperti kelumpuhan separuh tubuh, segera membawa ke rumah sakit. Karena golden period, periode emas dari sel-sel otak itu kira-kira sekitar 3 jam. Karena makin lama, makin luas area otak yang terganggu, makin besar gejala kemungkinan kecacatannya. Atau kalau perdarahan, makin besar kemungkinan terjadinya kematian. Karena kalau kita lihat otak, ya ada sela-selanya. Ketika perdarahan itu masif, luas, dia masuk ke sela-sela otak, menekan batang otak, maka napas, jantung langsung terganggu. Dan dokter biasanya tidak terlalu menyarankan untuk operasi. Satu, karena biaya mahal. Yang kedua, karena tingkat keberhasilannya yang rendah. Jika sudah terlanjur meluas. Maksudnya melewati masa golden period itu? Ya. Berarti lebih contohnya lebih ke perawatan aja ya? Perawatan dan Kan udah lewat nih, golden period udah lewat nih. ya. Nah, otomatis kan ada organ tubuh dia yang terganggu kan? Ya. Organ tubuh dia terganggu. Nah, itu apa ikutin penyembuhan kan ya, stroke misalnya gitu ya, kan? jika stroke-nya sumbatan, non perdarahan, maka tinggal hanya menunggu perbaikan secara alami saja. Artinya si
si area otak yang terganggu Hah? itu sudah luas dia. Tapi kemungkinan untuk sembuh total masih ada nggak Pak Dokter? Atau memang hanya tetap permanen lah gitu ibarat? Kalau tipe struknya yang struk non perdarahan, struk sumbatan adalah penyakit nomor 1 penyebab kecacatan. Jadi begitu kita kena struk sumbatan, maka dia akan mengalami cacat. Permanen? Ya. Sembuh, mungkin saja, perbaikan, mungkin saja, tapi tidak 100%. Tetap ada Sequel namanya. Karena area otak yang mati tidak kembali lagi dia. Jadi sel otak yang mati itu sudah tidak berfungsi lagi. Berbeda dengan kulit. Kalau kulit rusak, maka sel kulit memperbaiki diri sendiri. Kalau otak enggak. Itulah kenapa kondisi ini sering dimanfaatkan oleh para pejabat yang sakit kena stroke. Lalu ada kasus dia bisa mengatakan otaknya terganggu secara permanen supaya lolos. Kalau dari sisi ini kan udah Pak Ustadz nih, kalau dari sisi ke spiritual lah, keagamaannya itu kan, ini kan tadi Pak Dokter udah jelaskan salah satu penyebabnya itu ada pembuluh darah yang mengalir dalam tubuh kita itu tersumbat kan, maka terjadi pemecahan pembuluh darah. Nah, kalau dari sisi yang keilmuan Pak Ustadz itu gimana tuh biasanya pengobatannya? Enggak, maksudnya menanggulangi biasanya orang supaya nggak gampang marah, orang nggak cepat darah tinggi, nah itu harusnya gimana tuh Pak Ustadz? Kalau menurut Kan kalau terakhir saya lihat tensi Pak Ustadz kan darahnya bagus 120 kan, per 80 kan, luar biasa itu kan, itu apa? Udah usia gini ya, Iya, udah usia 50 lebih kan? masih normal aja ya. Iya. hasil di lapangan bersumber dari sabda Nabi, yaitu Sambil inilah, Tat, sambil nurut ya. nanti Pijat ya. kalau itu nanti itu topiknya. Gini. Dua. Ini biasa. Kalau ini pengacau Ustadz lagi ngomong ngacau. Tadi sebentar. Tenang, nanti bisa diedit. Ya. ya Rasulullah sudah menyatakan sesungguhnya ada segumpal daging, jika itu baik maka baiklah seluruh, jika itu buruk maka buruklah seluruh, yaitu hati. Jadi sumber penyakit lahiriah dan batiniah ada dari setiap insan itu adalah kolbun, hati. Jadi bukan berarti yang darah tinggi hatinya nggak baik, Mas. Hati. Nah, Aku mawas. Enggak, maksudnya enggak, saya nanya gitu. Mungkin dari itu tadi ya dari Iya. sisi apa? terus kedua lagi Karakter ya. sabda Nabi lagi, Nah, sumber penyakit itu adalah dari perut. itu yang buncit-buncit kayak dia, saya, Pak Dokter. Apa yang masuk ke dalam perut maksudnya? Oh, Ya, Sumber dari perut. Bungkit kan karena banyak yang masuk. Dari sini situ Itu Iya. sumber Dari- penyakit ya, baik penyakit lahiriah maupun penyakit batiniah. Yang zikir dominan atau adalah- apa itu juga mempengaruhi sirkulasi darah, nggak? Baca Al-Quran. Oh iya, otomatis. Kalau seseorang membaca Al-Quran, ada saya baca cucu daripada pendiri Gontor, yaitu kayak di Imam Jarkasi, mendapatkan gelar profesornya itu dari penelitian tentang fadilah membaca Al-Quran dengan suara, Kenapa? yaitu yang bisa menstabilkan Tadi Pak Ustadz, yang cucunya pendiri Gontor itu melafazkan hafalan Quran membaca Al-Quran, untuk memperlancar peredaran darah. darah, jantung, sini. Itu siapa namanya? dia mendapatkan gelar Jarkasi. itu cucu dari Haji Imam Jarkasi, Oh, cucunya. pendiri Gontor, pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Cucunya itu dia mendapatkan gelar profesor itu penelitian tentang pengaruh membaca Al-Quran dengan suara.
terhadap terhadap sel-sel fisik, terhadap fisik ya. manusia secara keseluruhan. Oke.